Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 7, kelas G, Perancangan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Dr. Arisendo SHMH. Di sini kami akan membahas tentang metode penyusunan naskah akademik dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kami memulai pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Felinaya Ila dengan NIM 230711010631. Perkenalkan, nama saya Disinta Gisela Mandak dengan NIM 230711010578. Perkenalkan, nama saya Dior Purajau dengan NIM 230711010516. Baiklah, kami akan memulai pemaparan materi kami. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengertian naskah akademik. Naskah akademik adalah dokumen hasil kajian ilmiah yang komprehensif dan mendalam, mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar fundamental dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU atau rancangan peraturan daerah atau Raperda. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, tetapi merupakan instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibentuk memiliki landasan argumen yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Nah, dalam naskah akademik memiliki fungsi utama, yaitu memberikan argumentasi akademik dan rasional atas urgensi serta substansi kebutuhan regulasi, sehingga setiap pasal yang dirumuskan memiliki justifikasi ilmiah dan praktis. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu ada dasar hukum eksistensi naskah akademik, yang di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Secara eksplisit menegaskan pentingnya naskah akademik. Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mewajibkan keberadaan NA dalam proses legislasi di Indonesia. Kedua, ada pasal 43. Pasal ini menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini berlaku bagi RUU atau Raperda yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, pemerintah maupun dari pemerintah daerah DPRD dan kepada daerah. Ini menegaskan status wajib naskah akademik sebagai prasyarat formil dan materi. 3. Peraturan pelaksanaan lainnya. Selain UU utama, terdapat berbagai peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengatur mengenai tata cara penyusunan dan substansi naskah akademik. Contohnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pedoman penyusunan naskah akademik yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, serta lampiran-lampiran dari undang-undang terkait yang memberikan rincian teknis. Regulasi ini memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki landasan yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Baik, selanjutnya kita masuk di pentingnya naskah akademik dalam proses perancangan. Naskah akademik atau NA bukan sekedar formalitas, melainkan tulang punggung dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keberadaannya memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan real masyarakat. Meminimalisir multitafsir dalam penerapan hukum. Dengan kajian filosofis dan yuridis yang mendalam, NA memberikan landasan pemikiran yang jelas di balik setiap norma. Hal ini memandu penegak hukum dan masyarakat dalam menginterpretasikan serta menerapkan peraturan, sehingga mengurangi ruang multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Memberikan data empiris, teoris, dan analisis yang kuat.
NA adalah hasil riset komprehensif, mencakup studi literatur, survei lapangan, wawancara, dan analisis perbandingan hukum. Data dan teori ini menjadi fondasi kuat untuk justifikasi setiap kebijakan yang diusulkan, menjadikan peraturan tersebut berbasis bukti. Dengan demikian, NA berperan sentral dalam membentuk produk hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan kegunaan naskah akademik. Yang pertama, kedudukan. Naskah akademik berkedudukan sebagai landasan konseptual, sosiologis, dan yuridis yang vital dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia merupakan dokumen pralegislasi yang memberikan legitimasi ilmiah dan rasional bagi setiap norma hukum yang akan dibentuk. Tanpa naskah akademik, sebuah rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah akan kehilangan pijakan intelektual dan objektivitasnya. Yang kedua, alat ukur urgensi. NA berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai seberapa mendesak dan relevan suatu pembentukan peraturan. Melalui analisis masalah yang mendalam, NA membantu mengidentifikasi apakah kebutuhan hukum memang ada dan apakah regulasi baru merupakan solusi terbaik, menghindari pembentukan peraturan yang tidak esensial atau tumpang tindih. Yang ketiga, rujukan akademik. Bagi para pembuat undang-undang atau legislator dan eksekutif, NA adalah rujukan akademik yang komprehensif. Dokumen ini menyajikan berbagai perspektif, teori, dan data yang mendukung substansi rancangan peraturan, membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang informatif dan terarah selama pembahasan di tingkat legislatif. Yang keempat, gambaran implikasi. NA secara rinci memaparkan potensi dampak dari pembentukan peraturan, baik itu implikasi sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Analisis ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami konsekuensi jangka pendek dan panjang dari sebuah regulasi. Kita masuk pada materi selanjutnya, proses pembentukan naskah akademik. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan hukum. Tahap awal melibatkan identifikasi permasalahan aktual di masyarakat dan menganalisis apakah masalah tersebut memerlukan intervensi hukum. Ini mencakup studi awal terhadap isu-isu sosial, ekonomi, atau lingkungan yang belum terakomodir atau terselesaikan oleh peraturan yang ada. Kedua, ada pengumpulan data komprehensif, dilakukan melalui 3 pendekatan utama. Studi pustaka, mengumpulkan literatur jurnal, penelitian, studi lapangan, wawancara, survei, focus group, discussion dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, dan studi perbandingan hukum, mempelajari regulasi serupa di negara lain untuk menemukan praktik terbaik. Yang ketiga ada identifikasi masalah atau kebutuhan hukum. Data yang terkumpul dianalisis dari 3 perspektif, filosofis, menelusuri nilai-nilai dasar bangsa, yuridis, keselarasan dengan konstitusi dan peraturan lain, dan sosiologis, dampak terhadap masyarakat, relevansi dengan realitas sosial. Yang keempat ada perumusan rekomendasi norma hukum. Berdasarkan analisis, dirumuskan rekomendasi substansi atau norma hukum yang akan diatur dalam rancangan peraturan. Rekomendasi ini harus logis, koheren, dan mampu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Yang kelima ada penyusunan draft naskah akademik. Seluruh hasil kajian dan rekomendasi kemudian dituangkan dalam bentuk draft naskah akademik yang terstruktur. Draft ini harus memenuhi standar format dan substansi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir keenam, finalisasi atau penyampaian. Draft NA difinalisasi setelah melalui proses revisi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Setelah itu, NA disampaikan secara resmi bersamaan dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah kepada lembaga legislatif untuk pembahasan lebih lanjut.
Selanjutnya kita masuk di struktur naskah akademik. Naskah akademik atau NA merupakan dokumen tertulis yang sistematis dan komprehensif, berisi hasil kajian yang mendalam yang menjadi dasar rasionalisasi dan legitimasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Struktur naskah akademik umumnya mencakup bagian-bagian esensial berikut. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Menguraikan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, mengapa suatu peraturan perlu dibentuk, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan regulasi tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Memaparkan secara rinci isu-isu atau fenomena yang menjadi dasar pemikiran perlunya regulasi baru, termasuk dampak negatif dari ketiadaan atau kelemahan peraturan yang ada. Yang ketiga, kajian teoritis dan empiris. Bagian ini memuat tinjauan literatur, teori-teori relevan, dan data empiris atau hasil penelitian, sistematik, dan survey yang mendukung argumentasi perlunya pengaturan dan substansi yang diusulkan. Yang keempat, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penjelasan mendalam mengenai keselarasan rancangan peraturan dan falsafah Pancasila atau filosofi, konstitusi, dan peraturan lain yang lebih tinggi atau yuridis, serta nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat atau sosiologis. Yang kelima, dampak pembentukan peraturan. Menguraikan potensi dampak positif dan negatif dari diberlakukannya regulasi, baik itu dampak sosial, ekonomi, lingkungan maupun administratif, disertai proyeksi keberhasilan atau kegagalan. Dan yang terakhir, rekomendasi norma hukum, berisi usulan konsep pasal-pasal atau norma-norma hukum yang spesifik, sistematis, dan terstruktur, sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi, lengkap dengan penjelasan dan justifikasinya. Nah, setiap bagian dalam naskah akademik saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh, menyediakan kerangka berpikir yang solid bagi para pembuat kebijakan. Jadi, naskah akademik itu pondasi regulasi berkualitas. Dalam naskah akademik, ada persyaratan penting, yaitu bukan sekadar lampiran, melainkan persyaratan mutlak yang tidak terpisahkan dalam penyusunan regulasi di Indonesia. Keberadaannya menjamin bahwa setiap norma yang terbentuk memiliki dasar yang kokoh, bukan sekadar respons instan terhadap suatu isu. Selain persyaratan penting, naskah akademik ada juga kualitas hukum responsif, yang berperan sentral dalam menciptakan kualitas hukum yang responsif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kajian mendalam, regulasi yang dihasilkan akan mampu menjawab tantangan real melindungi. Kesimpulannya, naskah akademik merupakan landasan ilmiah yang wajib ada dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaannya memastikan regulasi disusun secara rasional, sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, serta menghasilkan peraturan yang berkualitas, terarah, dan akuntabel. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.